Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Deza Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari komputer. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu komputer. Komputer dalam bahasa Yunani itu disebut komputer, yang berarti menghitung. Sehingga pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan secara umum eh, adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolah data dan memberikan hasil outputnya. Nah, apa sih kegunaan komputer itu? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Itulah. Kemudian komputer juga memiliki jenis-jenis, banyak jenis. Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis dari komputer. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah, di sini akan menjelaskan jenis-jenis dari komputer. Yang pertama ada komputer berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data yang diolah, itu satu ada komputer analog. Komputer analog itu merupakan komputer yang bekerja secara kontinu, digunakan untuk menerima sinyal analog yang sifatnya kontinu, berbentuk gelombang dan tidak berbentuk angka, serta tidak memerlukan bahasa perantara. Komputer ini digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Contohnya seismograf yang merekam gelombang yang menjalar di bawah permukaan bumi secara kontinu. Ini. Yang kedua, adalah komputer digital. Komputer digital merupakan komputer yang menerima data digital yang berbentuk angka atau huruf. Fungsinya untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Komputer digital tersebut biasanya digunakan pada aplikasi bisnis dan aplikasi teknik. Nah, keunggulannya yang dimiliki adalah memproses datanya lebih cepat. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses. Kemudian dapat melakukan operasi logika, data yang dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. Kemudian output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik maupun gambar. Ini adalah komputer digital. Selanjutnya ada komputer hibrid. Komputer jenis ini tuh dapat menerima dan mengolah data secara kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan itu cuma bersifat kuantitatif atau berbentuk angka saja. Sedangkan untuk komputer hibrid ini bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Komputer hibrid bisa juga dikatakan gabungan dari komputer analog dan digital. Ya. Komputer jenis ini digunakan di rumah sakit dan digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh pasien yang menghasilkan analisa dalam waktu yang singkat. Ini adalah contoh komputer hibrid. Nah, kemudian ada komputer berdasarkan kegunaan. Satu, ada komputer untuk tujuan khusus, seperti special purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah khusus atau satu masalah saja. Komputernya dapat berupa digital maupun analog. Umumnya adalah komputer analog. Contoh SPC digunakan untuk simulasi interaksi sistem partikel. Ini sebagai contohnya ada seperti pada digambar di samping. Nah, ini ada komputer untuk tujuan umum, general purpose computer. Komputer ini dirancang untuk pemecahan banyak hal untuk keperluan umum. Dapat digunakan program yang berbeda-beda dalam satu komputer. Contohnya personal komputer, seperti ini ya, teman-teman. Lalu ada komputer berdasarkan ukuran. Mikrokomputer atau personal computer.
komputer dan mikroprosesor sebagai pusat pengendali utamanya. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user, bisa juga disebut dengan komputer desa atau personal komputer. Nih. Komputer mikro memorinya berkisar 16 MB sampai lebih dari 128 MB atau megabyte. Pengguna yang sangat populer pada rumah atau untuk menjalankan aplikasi bisnis. Jadi dia tuh populer pada di rumah dan bisa untuk menjalankan aplikasi bisnis gitu. Selanjutnya ada komputer mini. Dia terlihat pada gambar di samping ini ya. Komputer mini. Nah, komputer mini ini bersifat multi-user, memiliki beberapa terminal yang dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Kalau ini tadi kan dengan yang mikrokomputer itu adalah single atau sendiri, single user. Sedangkan ini itu bisa digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Begitu. Jadi komputer mini merupakan komputer pertama yang diterapkan terhadap aplikasi pengemudi proses produksi, riset, laboratorium, dan komunikasi data. Itu ini untuk selanjutnya adalah komputer kecil atau small computer. Nih, mungkin untuk saat ini komputer ini udah jarang ya. Jangan terlihat bagi saya. Jadi komputer kecil atau small computer. Komputer kecil ini disebut juga small scale mainframe computer. Kebanyakan menggunakan sistem multi-programming, multiproses dan virtual store dengan jumlah terminal sampai dengan ratusan. Dia seperti handphone mungkin. Kemudian ada komputer menengah. Komputer menengah itu disebut medium scale mainframe computer. Biasanya, komputer menengah digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputer. Pusatnya menggunakan komputer menengah dan terminalnya menggunakan mini komputer atau mikro yang disebut dengan penerapan konsep distribusi data processing. Yaitu terminal selain dapat berhubungan dengan komputer pusat, tetapi dapat juga berdiri sendiri. Oke, ini ada komputer besar. Wah, besar sekali. Ini ada gambarnya ada di sini ya. Komputer ini disebut juga mainframe computer atau large scale mainframe computer karena bentuk fisiknya besar seperti lemari. Dia lihat dari gambar ini. Sangat besar. Komputer mainframe mempunyai kecepatan sampai 400 MIPS. Perusahaan-perusahaan besarlah yang sering menggunakannya. Ratusan pengguna dapat mengoperasikan komputernya dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir itu ada komputer super atau superkomputer. Komputer ini disebut juga parallel processor dan merupakan komputer yang powerful atau sangat luar biasa. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor, sekaligus secara paralel untuk menjalankan tugasnya. Umumnya digunakan untuk pemrosesan data besar seperti sensus, statistik konsumen, dan industri, enterprise, storage, planning, research, ilmiah. Baiklah, itu tadi adalah jenis-jenis komputer, mulai dari jenis komputer berdasarkan data yang diolah, ada komputer analog, komputer digital, komputer hibrid, kemudian ada berdasarkan kegunaannya, ada komputer untuk tujuan khusus, tujuan umum, kemudian ada komputer berdasarkan ukuran, ada ukuran yang mikrokomputer, komputer mini, komputer yang kecil bahkan, kemudian ada komputer menengah, dan komputer besar. Nah, komputer yang super besar mungkin. Nah, sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Allah saya mohon ampun. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.